Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengapa anak bersikap negatif. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak sekalipun dilahirkan sama, itu ternyata di dalam pertumbuhannya ada anak yang memiliki sikap-sikap yang positif, tetapi juga tidak kurang banyak itu anak yang memiliki sikap negatif. Jadi anak-anak yang suka marah-marah misalnya atau yang antisosial dan sebagainya, Pak Paul ya. Nah ini sebenarnya apa yang mempengaruhi mereka sehingga bisa bersikap yang berbeda seperti ini, Pak Paul? Saya akan bagi penyebabnya dalam dua bagian, Pak Gunawan, dalam dua kategori. Yang pertama adalah bagian biologis, yang kedua lebih berkaitan dengan psikososial atau lingkungannya. Nah, sudah tentu yang akan lebih ruwet adalah yang bagian psikososial atau lingkungannya. Yang bagian biologis adalah ini, Pak Gunawan. Memang ada anak-anak yang sejak lahir sudah membawa bawaan khawatir. Artinya, perasaannya peka, perasaannya halus. Karena perasaannya halus dan peka, dia cenderung merasakan banyak. Termasuk merasakan ketakutan, memikirkan kira-kira nanti dampak buruknya apa. Jadi, waktu memikirkan sesuatu, dia langsung sudah beranggapan bahwa ini nanti akan berakibat buruk. Kenapa begitu? Karena memang dia sudah membawa kepekaan yang sangat tinggi. Oleh karena kepekaan yang sangat tinggi itulah, dia cenderung untuk melihat semua yang bisa berakibat buruk. Nah, ini adalah faktor bawaan atau biologis. Kadang-kadang orang tua terkejut ya, kok anak saya begini, yang satu kok nggak begini. Sebab yang satunya mungkin sekali tidak membawa bakat kecemasan atau kepekaan itu. Itu anak lebih berani, seradak seruduk, jatuh nggak nangis, nggak sakit. Nah, otomatis anak yang seperti ini nih juga nggak terlalu melihat dampak atau akibat buruk. Jadi lebih berani seradak seruduk, nggak memikirkan kira-kira itu akibatnya apa. Nah, inilah kira-kira yang membedakan anak ini ya, dan ini adalah perbedaan yang lebih disebabkan oleh masalah biologis. Ya, jadi dalam hal ini mungkin anak perempuan itu lebih peka daripada yang laki juga, bisa gitu, Pak Paul? Betul sekali, Pak Gunawan. Itu sebabnya pada umumnya anak perempuan itu lebih memikirkan dampak buruk akibatnya. Kalau anak laki itu memang cenderung lebih impulsif ya. Kalau ada apa-apa langsung dia menabrak dan melakukannya, tidak begitu memikirkan dampaknya pada lingkungan. Nah, anak perempuan kebalikan ya. Umumnya anak perempuan itu akan lebih peka, lebih memikirkan kira-kira apa tuh yang akan bisa menjadi dampak buruk dari perbuatannya. Ya, dengan potensi seperti itu sebenarnya kecenderungan untuk bersikap negatif ataupun bersikap positif itu sama saja, Pak, dihadapi oleh anak perempuan maupun anak laki-laki gitu. Jadi memang sama, Pak Gunawan, karena dua-dua itu bisa mempunyai bawaan-bawaan tertentu. Akan ada anak-anak perempuan yang begitu berani juga seradak seruduk sehingga tidak begitu memikirkan dampak-dampak negatif dari perbuatannya. Itu pun ada. Nah, resikonya Pak Paul, kalau anak itu bersifat negatif ya, untuk masa depan anak itu bagaimana Pak Paul? Saya kira akan ada banyak gangguan atau masalah yang bisa nanti mereka hadapi ya. Misalkan pada dasarnya orang-orang tidak begitu suka dengan kita-kita ini yang terlalu negatif ya. Karena negatif itu memang menular, Pak Gunawan. Kalau kita sudah negatif, lingkungan akhirnya juga cenderung terpengaruh dan menjadi negatif, mematahkan semangat ya, mengecilkan harapan, sehingga akhirnya ya orang-orang di sekitarnya juga terpengaruh. Nah, kecenderungan orang adalah tidak menyukai atau tidak mau dekat dengan orang yang negatif. Kebalikannya, orang biasanya akan jauh lebih senang bersama dengan orang-orang yang berpikir atau bersikap positif. Nah, itu sebabnya kita mesti belajar
menanamkan sikap positif itu. Tadi saya sudah jelaskan penyebab biologisnya. Nah, itu tidak berarti kita harus menyerah dan berkata, ya anak saya memang bawaannya peka. Kalau begitu ya dia memang akan cenderung berhati-hati, khawatir, memikirkan dampak negatif, dan gagal melihat hal-hal yang positif. Nah, kita masih bisa berbuat sesuatu ya Pak Gunawan. Ini yang saya kira kita penting simak. Yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita sebagai orang tua mesti memiliki relasi nikah yang positif terlebih dahulu. Tidak mungkin kita dapat membangun sikap positif pada anak kalau rumah tangga kita atau pernikahan kita bermasalah. Nah, mungkin ada pendengar yang langsung bertanya apa kaitannya ya. Ada banyak kaitannya. Misalnya, karena kita itu tuh banyak cekcok ya, banyak pertikaian. Maka kita tidak lagi bisa menyediakan lingkungan yang tentram. Tidak ada lagi tuh ketenangan di rumah. Akibatnya apa? Anak-anak tuh hidup dalam ketegangan dan ketakutan. Karena takut nanti kita akan bertengkar lagi. Anak yang sudah membawa atau menyimpan ketakutan, nah akhirnya akan selalu dihantui oleh ketakutan atau kecemasan. Waktu dia mengambil keputusan pun, yang muncul pertama dalam hatinya juga adalah ketakutan. Waktu dia harus bertindak, yang pertama muncul dalam hatinya adalah juga ketakutan. Sebab ketakutan itu yang sudah menggenangi hatinya. Nah, kalau ketakutan akhirnya mendominasi dirinya, tidak bisa tidak, dia akan selalu melihat dampak buruk. Sebab dampak buruk itu menakutkan. Dampak buruk itu kan berarti bisa menjadi bumerang bagi dia. Apalagi kalau orang tuanya sangat keras, memarahi dia kalau dia berbuat salah. Wah, dia takut sekali nanti apa yang dia lakukan berdampak buruk. Dia akan kena lagi, diomeli atau dipukul oleh orang tuanya. Sehingga dia menjadi terlalu takut dengan dampak buruk. Sehingga apapun dilihatnya dari segi buruknya. Jangan sampai yang buruk itu terjadi. Maka matanya terus-menerus menyoroti hal-hal yang negatif. Ya, berarti sebagai orang tua itu kita harus hati-hati tatkala bertengkar, Pak Paul. Kita harus lihat di mana anak kita pada waktu itu dan bagaimana caranya kita bertengkar itu. Penting sekali ya dalam rumah tangga kita memang melindungi anak-anak dari konflik antara kita dengan pasangan. Saya mengerti ada kalanya ya pertengkaran itu terjadi ya di depan anak. Namun kalau itu harus terjadi, janganlah menciptakan pertengkaran atau terlibat dalam pertengkaran yang keras ya. Biarkanlah kita berbeda pandang di hadapan anak. Setelah itu kita berhenti, dan kalau kita mau sambung lagi, kita sambung di kamar di mana anak-anak tidak bisa mendengarnya. Karena apa? Sekali lagi, orang waktu bertengkar biasanya itu meninggikan suara. Satu. Kedua, orang waktu bertengkar biasanya akan menampakkan ekspresi wajah yang tegang dan yang mengerikan ya. Wajah memerah, mata bisa membelalak. Belum lagi ada orang waktu bertengkar harus menggunakan kekerasan, memukul, membanting barang, atau ada yang juga mendorong pasangannya. Nah, itu adalah gerakan-gerakan yang menambah ketegangan seorang anak. Dan itu yang nanti dibawa oleh si anak. Nah, itu yang pertama, kenapa kok kerukunan orang tua itu berpengaruh besar di dalam sikap positif atau negatif si anak. Yang kedua, ini juga penting Pak Gunawan, yaitu waktu orang tua itu tuh hidup dalam ketidakharmonisan, otomatis mata mereka pun lebih terarah pada hal-hal negatif yang mereka temukan pada pasangannya. Sudah tentu sebab karena hal-hal negatif itulah mereka bertengkar. Jadi kita mesti juga menjaga relasi kita. Kadang-kadang kita nggak menyadarinya. Kita ribut, kita menyoroti sikap negatif atau hal negatif pada pasangan kita. Tanpa disadari anak-anak belajar. Belajar apa? Menyoroti sikap atau hal negatif pada orang lain. Sebab itulah yang didengarnya selalu waktu ayah dan ibunya bertengkar. Dan biasanya pertengkaran itu lebih berkesan dalam diri anak daripada hidup mesra mereka berdua gitu Pak Paul.
Betul sekali. Jadi dapat kita simpulkan begini. Kalau kita punya 5 momen kemesraan, satu pertengkaran, kecenderungannya anak mengingat satu pertengkaran itu. Mungkin kalau kita mau hapus bersihkan satu pertengkaran itu harus diperbandingkan dengan misalkan 10 kemesraan, satu pertengkaran. Nah itu bisa jadi anak tidak akan terlalu mengingat dan dipengaruhi olehnya. Tapi saya duga kalaupun perbandingannya 1 dan 5, anak cenderung akan mengingat yang 1 itu. Ya, ada orang tua yang untuk menghindari pertengkaran yang hebat di depan anaknya itu meninggalkan pasangannya, Pak Paul. Dan itu pun bisa menimbulkan kesan negatif dalam diri anak. Bisa, sebab apapun yang orang tuanya lakukan, kalau dia bertengkar, dia meninggalkan rumah misalkan, itu tetap tidak mengubah fakta, yaitu mereka bertengkar. Dan itu sudah menimbulkan ketegangan. Waktu papa marah, langsung keluar rumah. Si anak di rumah akan tetap ya dikuasai oleh rasa takut, cemas. Apakah papa akan pulang? Apakah papa nanti akan ngebut dalam keadaan marah? Nanti mungkin menabrak atau ditabrak? Nanti apakah mereka akan bercerai? Nah, itu ketakutan-ketakutan yang akan muncul pada diri anak. Orang tua tidak harus berkata di depan anak, kami mau bercerai. Tapi kalau mereka bertengkar dan sering bertengkar, anak akan mulai memikirkan kemungkinan itu. Dan itu akan menakutkan anak. Sebab salah satu hal yang menakutkan anak ialah kemungkinan orang tua bercerai. Benar-benar itu sangat menakutkan anak. Sebab anak secara alamiah, secara kodrati membutuhkan dua belah pihak. Ayah dan ibu. Yang nggak bisa kehilangan dua-duanya. Jadi sekali lagi ya akhirnya yang mengisi hatinya ketakutan. Terus yang kedua, karena orang tua bertengkar terus, maka matanya pun terlatih atau terkondisi untuk menyoroti hal-hal buruk saja. Tidak terlatih untuk menyoroti hal-hal yang positif. Sebab dia jarang mendengar orang tua itu mengatakan hal positif tentang pasangannya. Selalu yang jeleknya. Nah akhirnya itulah yang si anak akan tangkap dan pelajari. Bahwa dalam hidup mata harus setuju pada hal-hal yang buruk atau yang negatif. Ya, dan juga mungkin anak jadi bersuara tinggi. Jadi kalau dia berkata-kata kepada orang lain itu cenderungnya seperti marah-marah terus gitu, Pak Paul. Betul sekali. Biasanya mereka mempunyai daya tampung stres yang tipis, Pak Gunawan. Itu sebabnya tadi Pak Gunawan katakan, kalau mereka sedang mengekspresikan emosi itu cenderung kayaknya itu benar-benar bergemuruh sekali ya, ribut sekali. Tinggi suaranya dan ekspresinya itu juga sangat nyata. Sebetulnya alasannya adalah karena itu melewati ambang stresnya. Jadi orang-orang atau anak-anak yang dibesarkan dalam rumah tangga yang penuh konflik, akhirnya tidak mempunyai kemampuan menampung stres yang tinggi. Tipis sekali. Begitu ada stres, dianya juga ikut goncang, ikut marah, ikut ribut. Nah, makanya waktu mereka sudah dewasa, kecenderungannya mereka mengulang sejarah orang tuanya. Mereka pun menjadi seperti orang tuanya. Dikit-dikit marah, dikit-dikit meledak. Ya, apalagi itu kalau sampai terjadi, kedua orang tua itu bercerai, Pak Paul. Itu menakutkan sekali bagi anak, ya, Pak. Betul, sebab benar-benar ketakutan itu menjadi kenyataan. Mereka kehilangan ya orang tua yang dikasihinya. Dulu saya bekerja di bagian pekerja sosial untuk menangani anak-anak yang dianiaya oleh orang tua. Ini yang saya temukan. Apapun yang orang tua lakukan, tetap si anak itu tuh kalau bisa memilih tinggal dengan orang tuanya. Meskipun mereka diperlakukan buruk, tapi waktu kami tawarkan, waktu kami minta pindah ke rumah yang berbeda, rata-rata anak tidak mau. Tetap mau tinggal di rumah. Kan bagi kita orang dewasa itu tidak masuk akal, ada bahaya mengancam, kok tidak mau lari. Kenapa? Sebab memang itulah kodrat anak-anak. Pada masa anak-anak, mereka membutuhkan orang tua dua-dua. Maka mereka tidak mau dipisahkan. Jadi waktu terjadi perceraian, itu benar-benar akan menimbulkan dampak yang sangat buruk ya. Nah, misalkan anak itu berhasil dan mempertahankan dirinya, tidak terlalu dikuasai oleh ketakutan, sehingga tidak terlalu berpikir negatif. Tapi akan ada satu atau dua wilayah dalam hidupnya, di mana dia cenderung berpikir negatif. Misalnya karena ayahnya dan ibunya bercerai, dia sudah memiliki ketakutan bahwa pernikahan pun nanti akan gagal.
Dia nggak bisa mengambil keputusan dengan mudah tatkala berpacaran dengan orang, karena dia sudah mempunyai anggapan bahwa pacarnya nanti pun bisa melukai dirinya, meninggalkannya, sama seperti orang tuanya dulu akhirnya bercerai. Ya, jadi Pak Paul, untuk menanamkan sikap positif pada anak, ya, yang di tengah-tengah keluarga itu seringkali terjadi pertengkaran, apa yang bisa dilakukan orang tua itu, Pak? Nomor satu, ya orang tua mesti membereskan masalah mereka. Jangan lagi menunda-nunda. Kita ini nih memang sering kali ya menunda-nunda masalah, beranggapan nanti akan beres dengan sendirinya. Tidak ya, kalau memang kita akui ada masalah, kita bereskan, kita mencari bantuan agar dapat pertolongan untuk membereskan masalah pernikahan kita. Nomor dua, kita mesti mengkomunikasikan kepada anak-anak bahwa meskipun kami bertengkar, kami ini akan terus bersama-sama. Jangan kamu berpikir bahwa kami ini akan bercerai. Jadi yakinkan kepada anak bahwa orang tua tidak akan kemana-mana. Ini penting supaya anak mendengar dan anak akan merasa aman. Dan yang ketiga, kalaupun harus bertengkar, jangan di depan anak. Ya, sebisanya di dalam kamar tertutup atau di tempat di mana tidak ada anak sama sekali. Iya. Selain faktor itu, Pak, faktor lain apa yang membuat anak itu bersikap negatif di kemudian hari? Ada satu hal lain lagi ya Pak Gunawan, yaitu respons orang tua terhadap masalah yang dialaminya. Kadang-kadang orang tua itu berpikir negatif ya. Jadi kalau ada apa-apa dalam hidupnya, dikit-dikit sudah langsung berpikir negatif, bereaksi dengan negatif. Nah, akhirnya anak-anak mencontoh, melihat, oh ini caranya menghadapi masalah ini, masalah itu. Langsung saja berpikir negatif, sebab itulah yang orang tuanya selalu ajarkan. Contoh yang gampang. Berapa banyak orang tua ya yang sering berkata begini kepada kita, kepada anak-anaknya. Jangan percaya sama orang. Mulutnya manis, padahalnya pasti ada apa-apa di belakangnya. Hati-hati dengan orang yang mulutnya manis. Pasti itu akan mau merugikan kamu. Nah, mungkin saja si orang tua pernah mengalami ya penipuan oleh orang yang bermulut manis. Ya sudah tentu orang kalau mau menipu ya mulutnya harus manis. Kalau mulutnya dari depan sudah pahit, sudah tentu nggak mau memberikan kepercayaan kepada orang tersebut. Tapi kan masalahnya tidak semua orang bermulut manis itu penipu. Dan ada sebagian orang yang memang bersikap lemah lembut dan baik ya. Senang membangun dan memuji. Nah itu kalau tidak hati-hati langsung jadinya tuh dituduh sebagai orang yang mau menipu. Maka orang tua harus berhati-hati. Kalau ada apa-apa, jaga pikiran, jaga mulut. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang negatif. Jangan terlalu cepat menghakimi orang dari sudut negatif. Sudah pasti orang ini berniat buruk dan sebagainya. Hal seperti inilah yang akan ditangkap oleh anak. Nah, orang tua memang harus menjaga sikapnya. Nah, tapi saya juga tidak berkata bahwa anak-anak itu tuh harus 100% dipisahkan dari masalah. Ya. Sudah tentu kadang-kadang ada masalah yang muncul. Dan kalau masalah muncul berarti kan ada hal yang buruk juga yang terjadi. Saya tidak menganjurkan agar orang tua mengisolasi anak, sehingga anak sepenuhnya itu tuh tidak pernah lagi mendengar masalah atau hal yang buruk yang terjadi di luar rumahnya. Tidak. Tetap orang tua harus berani terbuka ya. Tapi sudah tentu harus sesuai dengan usianya, yang mengatakan bahwa ini yang terjadi dalam kehidupan kita di sini, ada orang berbuat ini atau itu. Namun sekali lagi cobalah bingkai sepositif mungkin. Kalau ada yang negatif yang harus dikatakan, katakan. Tapi memang hanya pada faktanya. Iya, saya pikir justru penting dan baik juga untuk melibatkan anak di dalam krisis yang dialami oleh suatu keluarga, Pak Paul. Misalnya saja ayahnya itu di PHK atau apa, kesulitan secara finansial gitu ya. Anak saya rasa harus tahu juga pada batas-batas tertentu. Yang penting adalah bagaimana kita memperagakan, menyelesaikan masalah itu dengan baik gitu Pak Paul. Betul sekali. Dan memang biasanya ya kita mempunyai dua pilihan ya Pak Gunawan dalam menghadapi masalah atau kesusahan seperti itu. Misalkan dalam soal PHK.
Ada orang tua yang akan berkata, ya ini faktanya, kami di PHK, terus apa tindakan selanjutnya? Yuk kita berdoa, kita minta Tuhan mencukupi kebutuhan kita. Tapi ada orang tua, waktu di PHK, selama mungkin berminggu-minggu di rumah, memarah-marahi, menyalah-nyalakan perusahaannya. Menyalahkan orang-orang, memarahi tetangga-tetangga, sebagai orang-orang yang tidak selayaknya bekerja, dan seharusnya mereka yang di PHK. Kenapa saya yang di PHK? Misalkan seperti itu. Nah, sekali lagi, kesusahan bisa selalu menimpa kita. Kita hidup dalam dunia yang tidak sempurna. Maka, kadang kita menjadi bagian dari persoalan dalam hidup ini. Namun, penting sekali ya kita menunjukkan sikap yang positif pada waktu kita merespons terhadap kesusahan yang menimpa kita. Dari sinilah anak belajar bersikap positif, Pak Gunawan. Itu sebabnya ada anak-anak, ya, karena orang tua itu terlalu mudah menyalahkan lingkungan dan orang lain kalau ada apa-apa. Si anak juga begitu, dikit-dikit nyalahin, nggak pernah mau menanggung tanggung jawabnya sendiri. Selalu melihat kiri kanan dan mencari kambing hitam. Dan akhirnya ya, apa yang orang tuanya selalu katakan tentang lingkungan, itu yang dikatakan oleh si anak. Persis sama. Makanya ya, orang tua mesti peka ya dalam bersikap terhadap masalah yang dihadapinya. Iya, jadi membicarakan kejelekan orang atau situasi di depan anak itu harus hati-hati sekali, Pak Boleh. Betul sekali, sebab anak itu cenderung menangkap ya apa yang orang tua katakan dan mengingatnya. Sebab sekali lagi, orang tua adalah guru yang paling berpotensi mempengaruhi si anak dibandingkan dengan guru-guru di sekolahnya. Sebab apa? Sebab ini orang tuanya sendiri yang si anak sudah kenal sejak usia 0. Jadi apa yang orang tua lakukan atau katakan itu mempunyai bekas atau dampak yang sangat kuat dalam diri si anak. Maka penting sekali kita berhati-hati. Ada orang yang memang tidak menyadarinya, Pak Gunawan. Jadi, dikit-dikit nyalahin semua orang. Inilah beginilah, inilah begitulah. Si anak diam. Si orang tua pikir tidak apa-apa. Padahal si anak mendengarkan. Dan lama-lama waktu masalah muncul, ya dia mengeluarkan ilmu yang telah diterimanya dari orang tuanya itu. Ya, karena dia tidak melihat cara lain, Pak Boleh, mengatasi hal itu, sehingga dia yang mencontoh aja apa yang orang tua lakukan ya. Betul, sebab seringkali ya anak itu belajar bagaimana mengatasi stres dari apa yang dilihatnya dari orang tua sendiri. Kalau dia melihat orang tuanya bisa ya duduk bersama, membicarakan persoalan yang dihadapi, kemudian mulai memikirkan alternatif-alternatif yang bisa diambil. Nah, anak pun akan belajar hal yang sama. Waktu menghadapi kesusahan, nah ini nih kira-kira yang bisa kita lakukan. Atau misalkan, waktu orang berbuat hal yang tidak baik kepada kita. Nah, orang tua yang positif akan menempatkan hal itu dalam bingkai yang lebih positif. Orang tuanya mungkin akan berkata, ya kita maklumi, dia mungkin sedang dalam keadaan stres, maka dia mengatakan hal seperti itu. Ya udah kita mengertilah, jangan kita permasalahkan hal ini. Nah, anak juga nanti belajar tatkala menghadapi hal yang serupa, orang berbuat tidak baik kepadanya, dia akan berkata, ya mungkin orang itu lagi dalam keadaan tertekan, maka tindakannya akhirnya tak terkendali. Ya udahlah, lupakan, jangan diperpanjang. Nah, bayangkan kalau sebaliknya yang terjadi, orang berbuat sedikit saja yang kurang enak, orang tua itu langsung udah marah dari pagi sampai malam, mencerca terus menerus orang tersebut memang jahat lah niatnya, ini memang udah nggak baik lah, apalah apa. Si anak sebetulnya tidak mau mendengarkan itu, tapi lama-kelamaan setiap hari itu yang disuguhkan kepadanya, akhirnya melekatlah di benaknya. Nah, waktu masalah yang serupa timbul, orang berbuat kurang baik kepadanya, wah udah dah, tape recorder dari yang orang tuanya itu tuh berputar kembali, persis sama. Ya, jadi sebenarnya sulit bagi anak, Pak Pol, ya, untuk menerima pernyataan orang tua yang mengatakan, contohlah yang baik dari saya dan tidak usah dicontoh yang jelek dari saya, itu Pak Pol. Betul sekali. Jadi anak memang nggak bisa memisahkannya, Pak Gunawan, sebab tindakan dan perkataan orang tua itu dua-duanya menjadi kesatuan di mata anak.
Dan anak memang akan lebih sering mencontoh apa yang dilihatnya. Dan kalau itu yang dilihatnya terus-menerus pada diri orang tuanya, itulah yang akan menjadi bagian dirinya. Dia menjadi anak yang negatif. Tapi kadang-kadang orang tua seperti ini, Pak Gunawan. Waktu anaknya mulai besar dan makin negatif, mereka marah. Kamu kenapa sih dikit-dikit negatif? Kenapa kamu dikit-dikit berprasangka buruk, berpikir buruk tentang orang? Mereka lupa, dulu mereka lah yang mengajarkan itu kepada anak-anak mereka. Kalau ada apa-apa, langsung sesuatu yang negatif, malahi orang di seluruh dunia, dan sebagainya. Nah, akhirnya mereka ya disadarkan bahwa ya ini adalah buah perbuatannya sendiri. Ya, memang bagi orang tua ini merupakan suatu tanggung jawab untuk ikut serta membentuk anak itu supaya bersikap positif, Pak Pol, ya. Betul Tidak sekali. bisa hanya menyalahkan anak atau menyesali kemudian hari karena anaknya bersikap negatif, Pak Pol, ya. Betul. Nah, dalam hal ini kita baru bicara dua faktor, Pak Pol, ya. Tapi rupanya waktu juga yang harus memisahkan kita, sehingga masih ada dua faktor yang lain yang nanti kita akan bahas pada kesempatan yang akan datang, Pak Pol. Namun untuk mengakhiri perbincangan kita kali ini mungkin ada firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan. Saya akan bacakan Mazmur 107 ayat 31. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Nah, Tuhan meminta kita menjadi orang yang bersyukur, karena Tuhan mengasihi kita dan setia kepada kita, dan perbuatannya ajaib dan baik kepada kita. Maka ya, kita harus mengingat ini. Nah, orang tua yang bersyukur berarti orang tua yang melihat hidup dari kacamata yang positif. Karena mengetahui, percaya ada Tuhan. Dan ada Tuhan yang memelihara, mengatur segalanya. Nah, ini adalah dasar sikap positif kita. Ini yang kita mesti bawa ke dalam rumah kita. Dan ini yang nanti akan ditiru oleh anak-anak kita. Jadi sedini mungkin atau sejak anak-anak masih kecil kita mengajarkan kepada mereka bagaimana kita sebagai suatu keluarga itu bersyukur kepada Tuhan. Tepat sekali, Pak Gunawan. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini, dan lain kali kita masih akan melanjutkan perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa anak bersikap negatif bagian yang pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan